Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Yusuf Ranca, kelas 12 TKP 1. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan saya yang saya kerjakan selama kurang lebih 6 bulan di percetakan Tribun Kota Bengkulu. Di sini saya akan mempresentasikan praktek kerja lapangan saya di percetakan Tribun Kota Bengkulu. Selanjutnya identitas. Nama saya Galang Yusuf Ranca, kelas 12 DKP 1, alamat Desa Padangkala. Next, bab 1, pendahuluan. Pertama, latar belakang praktek kerja lapangan. Kedua, tujuan praktek kerja lapangan. Dan ketiga, manfaat praktek kerja lapangan. Next, latar belakang. Praktek kerja lapangan merupakan model penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk memudahkan para siswa mencapai keterampilan keahlian sesuai dengan program keahlian masing-masing. Praktek kerja lapangan adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematis dan sinkron program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia usaha atau dunia industri untuk memperoleh suatu keahlian profesional tertentu yang dinamakan praktek kerja lapangan. Pengalaman selama praktek kerja lapangan di percetakan Tribun Bengkulu telah memberi peluang pada saya untuk memahami bekerja yang sebenarnya. Meskipun dengan waktu yang relatif singkat, namun cukup memberikan manfaat dan pengetahuan terhadap saya dan memberi gambaran nyata mengenai dunia usaha yang tidak dapat diperoleh di sekolah. Selanjutnya, tujuan praktek kerja lapangan. 1. Dapat menambah dan mengembangkan potensi ilmu dan pengetahuan pada masing-masing siswa. 2. Menambah kreativitas siswa agar dapat mengembangkan bakat yang terdapat dalam dirinya. 3. Meningkatkan pengetahuan siswa pada aspek-aspek usaha yang profesional dalam lapangan kerja, antara lain struktur organisasi, jenjang karir, dan teknik. Selanjutnya, manfaat praktek kerja lapangan. 1. Bertambahnya wawasan mengenai dunia kerja, khususnya berupa pengalaman kerja secara langsung atau nyata, dalam rangka menanamkan iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu, proses, dan hasil kerja. 2. Terwujudnya program penguatan pendidikan karakter secara terencana, khususnya nilai-nilai karakter budaya industri. 3. Dunia kerja tempat PKL dapat mengembangkan produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan sembari melatih soft skill dan hard skill serta didik PKL. Selanjutnya, bab 2, tinjauan tentang perusahaan. Pertama, sejarah tentang perusahaan. Kedua, struktur organisasi perusahaan. Ketiga, visi dan misi perusahaan. Keempat, profil perusahaan. Dan kelima, aset perusahaan. 6. Tata tertib perusahaan. Dan ketujuh, jam kerja perusahaan. Next, sejarah perusahaan. PT Prabu Permana Putra didirikan oleh sekumpulan pimpinan perusahaan yang dinamis dan memiliki tekad untuk maju dan berkembang dalam dunia usaha dan dengan melihat perkembangan ekonomi, pembangunan dan meningkatnya dunia teknologi multimedia di Indonesia, khususnya Provinsi Bengkulu, yang sangat memungkinkan untuk berkembang menuju kota maju. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang kontraktor, pembangunan, perdagangan, jasa, dan industri. PT Prabu Permana Putra didirikan pada hari Rabu, tanggal 19 bulan November tahun 2014 di hadapan Notaris Kuswadi Ahmad, sarjana hukum, magister kenotariatan, notaris berdudukan di Jalan MJ Haryono Komplek Ruko depan Masjid Jami Kauling nomor 16, Rukun Tangga 012, Rukun Warga 004, Kelurahan Pengantunan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Selanjutnya, struktur organisasi percetakan Tribun. Ahmad bin Bella sebagai komisaris atau owner. Selanjutnya, Setio Wagianto sebagai direktur utama atau pimpinan. Selanjutnya, Tri Sugiarto sebagai kasir toko Tribun.
Selanjutnya Rahmi Nurpadila sebagai kasir toko kabar. Selanjutnya Dwi Mas Rizkiawan sebagai manajer produksi. Di percetakan Tribun menjadi good corporate governance dengan posisi yang kuat menjadi perusahaan terkemuka dan bergenerasi. Misi percetakan Tribun mengimplementasikan langkah-langkah strategi dalam pencapaian tingkat keberhasilan pada sasaran tujuan dan target bisnis, menjalin kerjasama yang menguntungkan dan tumbuh bersama mitra kerja, menetapkan ketepatan waktu dengan sesuai. Selanjutnya profil perusahaan percetakan Tribun. PT Prabu Permana Putra merupakan perseroan terbatas yang memiliki badan hukum yang sah dan sebagai persekutuan modal. Didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memiliki persyaratan yang diterapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Saat ini perseroan tersebut menjalankan roda usaha percetakan, di mana percetakan itu sendiri dibentuk dan mempunyai brand percetakan Tribun. Percetakan Tribun adalah perusahaan percetakan yang melayani jasa percetakan seperti brosur, kop surat, amplop, kartu nama, faktur, surat jalan, kwitansi, map, buku, majalah, company profile, ID card, kaos, topi, jaket, spanduk, banner, perlengkapan administrasi, dan promosi lainnya. Didukung oleh tenaga kerja yang profesional dan alat-alat yang canggih, sehingga mampu memberi pelayanan yang terbaik dalam harga, waktu, dan kualitas. Percetakan Tribun yang menggunakan sistem jaringan yang tersebar luas telah hadir dan berkarya bagi pelanggan kami serta masyarakat. Ini menjadi bukti atas pengalaman kami di bidang yang kami kerjakan, sekaligus menjadi jaminan bahwa perusahaan kami masih akan terus melayani Anda di masa depan. Selanjutnya aset perusahaan percetakan Tribun. 1. Mesin outdoor. 2. Mesin cutting. 3. Mesin sablon cup. 4. Mesin indoor. 5. Mesin cetak undangan. 6. Mesin serok. 7. Mesin laminating dingin. 8. Mesin laminating panas. 9. Mesin spiral. 10. Mesin stempel. 11. Mesin press laminating keras. 12. Mesin sablon besar. 13. Mesin sablon kecil. 14. Mesin printer. 15. Mesin fotokopi. Selanjutnya tata tertib perusahaan percetakan Tribun. 1. Datang harus tepat waktu pada pukul 9. 2. Disiplin dalam segala hal yang terutama dalam melaksanakan kegiatan PKL. 3. Boleh izin tidak masuk tapi harus dengan keterangan yang jelas. 4. Menyelesaikan tugas yang diberi. 5. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap pegawai kantor. 6. Menjaga kerapian serta kebersihan dalam kantor. 7. Tidak boleh membawa pulang barang-barang di kantor. 8. Menggunakan pakaian yang sopan ketika berada di kantor. Selanjutnya jam kerja perusahaan percetakan Tribun. Dan selanjutnya lokasi dari perusahaan percetakan Tribun. Selanjutnya mengepres sertifikat. 1. Landasan teori. Mesin laminating adalah sebuah proses sederhana untuk melindungi suatu benda dengan melapisi permukaan tersebut dengan bahan berupa plastik, lembaran tipis khusus yang terbuat dari bahan polypropylene, polyester, atau nilon laminating, bertujuan untuk melindungi media seperti kartu, piagam, KTP, KK, akte, dan produk percetakan lainnya, sehingga menjadi lebih awet, lebih mengkilap, tahan gores, dan mencegah terjadinya kotor, basah, dan rusak. Laminating panas merupakan mesin laminating yang menggunakan pemanas, yaitu metode thermal laminating pada proses laminatingnya. Dalam menggunakan ini,
suhu 90 sampai 125 derajat Celcius. Alat dan bahan yang digunakan untuk mengepres sertifikat: plastik poliolaminating, mesin pres laminating panas. Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk mengepres sertifikat. 1. Mencolokkan kabel mesin pres ke stop kontak. 2. Klik tombol on untuk menghidupkan mesin pres. Ketiga, ambil plastik poliolaminating untuk mengepres. Keempat, masukkan kertas sertifikat ke dalam plastik poliolaminating untuk ngepres. Kelima, jika sudah, masukkan sertifikat ke dalam plastik poliolaminating. Keenam, jika mesin udah panas, lalu kita mulai pres. 7. Masukin sertifikat ke mesin pres untuk mengepres sertifikat. 8. Tunggu mesin pres menyelesaikan yang dipres. 9. Jika mesin selesai, lalu ambil sertifikatnya. 10. Jika sudah, klik tombol off untuk mematikan mesin. 11. Off-kan mesin untuk mematikan mesin pres. 12. Cabutkan kabel mesin pres dari stop kontak. 13. Hasil sertifikat yang sudah kita pres. Selanjutnya kesimpulan. Selama melaksanakan praktek kerja lapangan, penulis dapat menyimpulkan bahwa 1. Berhasilnya pelaksanaan praktek kerja lapangan ini ditentukan oleh interaksi yang baik antara pelaksanaan PKL dengan instruktur atau pembimbing PKL. 2. Praktek kerja lapangan ini merupakan kegiatan belajar mengenal bahwa kondisi nanti seandainya telah masuk ke dalam lingkungan kerja yang sebenarnya. 3. Praktek kerja lapangan ini juga bisa disebut sebagai pelengkap dan suatu proses pematang atau pemantapan kelak ketika berada pada dunia kerja. Selanjutnya saran. Adapun beberapa saran yang ingin penulis utarakan dari pengalaman selama mengikuti praktek kerja lapangan demi kemajuan dan kebaikan kerja PKL untuk tahun berikutnya. 1. Sebaiknya PKL dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan agar dapat lebih mendalam untuk menggali ilmu yang ada di dunia usaha atau lapangan, khususnya di bidang multimedia. 2. Jangan pernah puas dengan hasil yang telah dicapai. 3. Penerapan disiplin diharapkan dapat lebih ditingkatkan karena sangat menunjang dalam pelaksanaan PKL di lapangan yang memiliki kedisiplinan yang tinggi. Demikian presentasi hasil laporan praktek kerja lapangan saya di percetakan Tribun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.